Baik kawan-kawan semua, kita lanjut lagi dengan mengerjakan atau memahami SOP pengerjaan on off. Nah, ini kasus juga banyak dan di Borneo sudah ada sebenarnya kan ya. Di Borneo sudah ada, tinggal kita lihat saja nih. Kita lihat. Ini kita buka dulu. Ya handphone yang sama, enggak apa-apa boleh. Atau yang tadi Samsung dulu ya. Samsung dulu. Nah, ini. Jalur on off-nya kita buka. Mana dia? Lupa. Sebentar. Hotspotnya putus. Hotspotnya putus nih. Jadi dalam mengerjakan on off ini walaupun gampang sebenarnya, hanya satu jalur dia. Jadi tidak banyak jalur nih untuk jalur on off. Rata-rata yang namanya on off, satu kakinya itu jalur, satu kakinya ground. Itu sudah ketentuan umum. Nah, cuman yang berbeda di beberapa handphone baru. Karena on off-nya itu satunya jalur, satunya tegangan. Itu. Nah, ini kita buktikan saja di sini di Samsung ini ya. Ini habis dia putus itu harus dipancing dulu, baru diulangi. Mana on off-nya tadi, ini saya close ya. Oke. Ini kita perhatikan jalur on off-nya di sebelah sini. Ya. Jadi hanya ada satu jalur. Dan on off ini ada tahanannya. Boleh nggak langsung? Boleh. Ya, boleh. Tapi kadang lama dia baru responnya. Lama ngeresponnya. Jadi harus tetap ada R. Ya, jadi ini pull up. Resistor pull up. Jadi ada tegangannya. Tegangan lewat di sini. Nah, dikonsletkan dengan ground yang kaki-kaki ini, barulah dia ngerespon. Nih, kita lihat yang realnya. Ya, kita lihat yang realnya. Ya. HP Marit. Oh iya ya, lupa ya. Tapi enggak apa-apa nih. Bentar nih. Ini ya, kameranya belum ada ya. Oke. Jadi sama dengan prosedur-prosedur lain ya, sama dengan prosedur-prosedur lain kawan-kawan, untuk pengukuran aksesoris pun yang kita harus lakukan pengukuran pasif sama pengukuran aktif. Jadi dua-duanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan gambar dari Borneo ini, jelas ada satu kaki di bagian pinggir ya, ada satu kaki di bagian pinggir yang memang dia adalah kaki jalur. Ini kita lihat ya, ini ya. Nah, lalu kita ukur. Yang pertama tadi tetap menggunakan dioda mode ya, dioda mode. Jadi biar lebih akurat. Ini dioda mode, kita lihat kabel merah di ground ya, kabel merah di ground, kemudian kabel hitamnya di sini harusnya ada nilai. Nah, kenapa nilainya kok 1, sekian? Kita lihat lagi tadi, dia bisa begitu ya, dia bisa begitu karena ada tahanannya ini.
hambatan. Ada hambatan. Jadi untuk di sebelah kirinya ini dia 0, ini. Tapi kena hambatan jadi membesar. Jadi dihambat bukannya mengecil tapi membesar. Kita buktikan sekarang. Ya, kita buktikan. Tuh, kelihatan kan ada resistornya ya. Ada resistor di sampingnya. Nah, kita lihat kaki yang atas nih. Berapa nilainya? 0, 0,6. ya. Benar ya? Tapi begitu di bawah di sini tuh lihat 1, jadi ini udah logika yang pasti ya, logika pasti ketika ada nilai dioda dari IC itu pasti 0, nggak mungkin 1. Jadi kalau dia melewati jembatan berupa resistor, nilai yang 0, itu akan naik. Jadi dihambat bukan mengecil, bukan 0,5 atau 0,600 misalnya tadi kena resistor dia jadi mengecil jadi 0,3 misalnya, enggak, tetapi sebaliknya menjadi 1, gitu ya. Nah, jadi dimanapun nanti kita dalam mengukur komponen ya, mengukur komponen dimanapun, misalnya nih contoh ini, nah ketika kita dapat angka 0,5 ya, berapapun, ini berarti bayangan kita, asumsi kita, komponen ini pasti langsung masuk ke IC kalau dia nilai ya. Ini misalnya 0, kan ya, pasti kaki ini masuk ke IC. Konektor misalnya ini konektor apa ini, konektor buzzer ini kayaknya ya, 2 ini ya kan, 2 ini, oh ada nilainya, berarti dia masuk ke IC, ini masuk ke IC. Nah, kalau kita menemukan 1, nah kayak gini nih ya, 1, nih ya, ini berarti dari sini ya ditahan. Kita lihat di sebaliknya, di kaki sebelahnya ya. Nah, ada rangkaian di sini yang memang dia rangkaian berikutnya itu ada resistor juga. Nih, kita lihat dua kakinya ini 1,5, ini 1,4. Berarti yang sebelah kiri entah kemana pun dia pasti ada resistor juga ya, gitu. Asumsinya seperti itu. Ini 1,3, ini 1,36, ini 1,360, ini 68, nambah ya kan, berarti ini resistornya kecil, makanya nambahnya dikit. Nah, konsep-konsep pengukuran ini harus kawan-kawan pahami sehingga nanti tidak ngelihat skema pun, cuman ngukur jadi tahu nih. Contoh kayak ini nih kan, oh ini ground kan pasti ya, ini pasti ground. Oh ini pasti masuk ke IC, terus ukur lagi. Nah, ini masuk ke IC ya, masuk ke IC dan seterusnya. Ini pengukuran pasif. Jadi di switch on off nya ini nilainya tadi 1, berikutnya kita ukur aktif. Untuk ukur aktif tentu handphonenya harus dinyalakan atau paling tidak minim dikasih tegangan. Nah, jadi ini kita kasih tegangan. Ini saya jepitnya begini aja nih, biar kuat ya. Nah, groundnya di bolongan sini aja, biar nggak lepas. Nah, kita cek sekarang. Kabel hitam di ground ya, kabel hitam di ground, merah yang jalan, skalanya diubah menjadi volt. Oke, nah sekarang kita lihat kalibrasi dulu. Ini saya tempelkan ke apa namanya nih, jepitan buaya yang merah ya, 4,2 volt ya ini ya, 4,2 volt. Nah, 4 volt lah ini, turunkan sedikit. Nah, segitu biar pas. Nah, 4,1, ini pun lebih nih. Ya, oke.
Sekarang kita ukur aktif kaki on off-nya. Kaki on off-nya kita ukur aktif. Kita lihat. Ada tegangan? Ada. 4,1 volt sama dengan V bar. Nah, untuk tegangannya sendiri di kaki resistor ini ya. Ya, kita lihat. Nih. Ya 4 volt juga ya. 4 volt. Di sebelahnya ini 4109 ya. 4109 ini empat satu kosong ya, kurang lebih lah ya, sama ya. Jadi tegangan itu tidak ngaruh, ngaruhnya waktu nanti kita tekan on off. Jadi misalnya di sini ada tegangan, ketika kita tekan on off itu kan ngonsletkan ke ground ya. Nah kita tekan ini, susah saya nekatnya. Nah, ini aja. Nah ini saya tekan on off, yang terjadi apa? Tegangan langsung drop turun ke 0, lalu di power supply langsung ngerespon ya, langsung ngerespon, balik lagi dia ke 4 volt ya. Di saat on off ditekan, power supply langsung ngerespon. Jadi apa ini nih kalau kita lihat tuh, kita lihat pergerakan arus ya. Nah tuh arusnya gerak-gerak main. Kok enggak anu kameranya? Oh, udah ya. Tuh kelihatan ya. Oke, itu cara pengecekan switch on off. Begitulah caranya. Jadi on off itu wajib kita ukur pasif, dia ada nilainya salah satu. Ya, tinggal kita lihat nanti di rangkaiannya itu dia pakai resistor atau tidak. Langsungkah? Kalau langsung ya sudah. Berarti nilainya tidak 1 koma biasanya. 0, 3 angka. Oke, seperti itu. Lanjut ya, on off kita lewatkan. Nah, tentu untuk ngetesnya ya harus kita konsletkan tadi. Model kayak gini enak. Enaknya kenapa? Ya langsung nyatu kan ya, tinggal kita pencet aja. Tapi kalau yang pakai fleksibel kadang agak ribet, harus bolak-balik PCB. Seperti itu. Baik. Lanjut lagi, kita buka Borneo. Nah, kita buka Borneo. Jalur apa lagi nih? Kita urutkan aja dari atas ya. Dari atas. Nah, jalur yang berikutnya yang paling sering bermasalah selain on off itu adalah jalur speaker. Jalur speaker. Ini mic ear speaker. Nah, jadi kesempatan pertemuan hari ini kan kita bahas aksesoris tuh. Bagaimana sih kalau ada kasus speaker bermasalah? Kuping dulu ya. Yang kuping dulu nih. Konektor bagian atas. Sama ya. Kalau kita ngeliat jalur seperti ini, dia masuk ke IC, logika kita sudah langsung berpikir, oh ya langsung masuk ke IC berarti nilai nih. Gitu. Sepanjang dari IC menuju konektornya tidak melewati resistor, bukan jembatannya bukan resistor, tapi jembatannya lilitan begini. Berarti full 0, ya 3 angka di sini. Yuk kita buktikan. Kita buktikan hasil pengukurannya. Nah, ini untuk multinya kita pindah ke dioda dulu. Atau penasaran nih, mumpung barang ini hidup, ya kan ya? Mumpung barangnya hidup nih, kita ukur aktif dulu. Ada nggak dia? Ya, kita bandingkan aja, iseng-iseng saja ya. Iseng-iseng saja nih. Mumpung dia aktif, ini saya tekan on off lagi. Ya, masih hidup ini. Ya. Ini masih hidup.
Ini kabel merah saya langsung saya arahkan ke sini aja. Nah, ada nggak tegangan? Kecil sekali ya? Ada ya? Ada tapi kecil. 0,009. Nah, ini tidak kita anggap tidak ada. Ya, 0,010. Tapi memang tetap ada walaupun kecil. Nah, ini tidak kita anggap ada tegangan. Ya. Nah, langsung saja kita ke skala dioda. Ke skala dioda, kemudian merahnya diubah. Merahnya yang di ground. Dan untuk skala dioda ya, lepas tegangannya. Jadi jangan pakai tegangan. Nih, banyak yang salah. Mbah, saya ngukur dioda mode, saya kasih 4 volt. Itu ground semua, Mbah. Ya kan? Ground semua lah nanti dia. Ya kan? Bahkan konslet. Parah malah. Gitu. Oke. Nah, jadi nih kita ukur. Merah di ground nih ya. Ini kabel merah nih. Nih. Oke, ada nilai? 0,8. Ini ada nilai 0,8. Terus kalau di sini sudah ada, tentu di rangkaian yang kecil-kecil di sini tadi tidak ada masalah. Kecuali misalnya kita ukur di sini yang standarnya 0,8 misalnya ya, atau 0,7 nih. Tiba-tiba kita ukur kok dia 0,3, 0,2. Aneh nggak? Aneh. Nah, bermasalah. Nah, terus Mbah, patokannya di mana? Patokannya kita buka Borneo, cari dioda mode. Nih, salah satu aja. Oke, nah seperti ini. Jadi enak nih nyervis. Bayangkan nanti udah terbiasa punya Borneo, habis masa berlakunya tiba-tiba nggak ada Borneo. Sambung lagi. Harusnya sambung lagi kan? Kalau sambung lagi nggak perlu registrasi lagi, Pak. Perlu enggak, dia kode aktivasi baru. Nah, jadi nanti kalau pas Bang Deddy mau itu dapat aktivasi baru, pakai kode baru aja. Ini kita lihat nih, saya zoom sampai nampak betul angkanya ya, 0,539 di Borneo. Tadi di kita 0,7 ya. Jauh banget nggak? Ya standar lah masih. Diodanya di skema ini patokan angka di dioda di kapasitor ya? Ya, di konektor, di komponen-komponen. Jadi kita sudah ada patokan, nggak usah bingung-bingung. Sudah ada angkanya. Kita mau ukur menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Ya beda-beda tipis lah, nggak apa-apa. Ini pakai fluke. Di sini kan ada beberapa jenis nih. Ya, ada Sanwa. Nah, ada Sanwa. Sunshine, kita lihat hasilnya. Misalnya kita pakai Zotac nih. Maksudnya alat ukur yang digunakan gitu ya? Iya, alat ukurnya tentu nilainya nanti beda kan? Multitester pengaruh. Kita lihat. Kita ini Zotac ya. Nah, ini kita buka yang Zotac. Beda jauh enggak angkanya? Tuh kan? 567, tadi 5 berapa tadi? Tadi 5. Tetap beda ya. Tetap beda 539. Pakai Zotac ternyata 567. Itu aja udah beda 30 angka ya. Nah, jadi menggunakan dioda mode kita sangat dimudahkan sekali untuk mengukur jalur. Artinya dengan adanya nilai tersebut, titik yang kita ukur ini terhubung ke IC. Karena IC lah yang mengeluarkan nilai ini, ya bukan tegangan ya, nilai diodanya gitu ya. Nilai hambatan dalamnya tuh IC lah yang mengeluarkan. Nah, seperti itu. Ini speaker. Terus kalau memang speakernya sudah saya ganti, Bah. Nah, sebelum kita ganti speaker, pastikan dulu ya, harus pastikan dulu speakernya bunyi atau tidak ya.
bagaimana ngeceknya? Nih speakernya kan. Speakernya yang mana nih? Ini ya. Ini kan di kuping nih kan. Di dalam dia nih. Oh, ini Speaker telepon. barangnya. Speaker telepon ya. Ya. Speaker telepon ini. Terus gimana ngeceknya? Ceknya menggunakan multi tester analog yang jarum. Punya enggak? Enggak punya, jangan beli. Enggak perlu. Kita gunakan alternatif lain, yaitu menggunakan ini. Menggunakan power supply. Oh bisa ya? Bisa, yuk kita coba. Jadi kawan-kawan, untuk ngecek speaker, buzzer, itu gunakan power supply. Kasih tegangan 3 volt. 3 volt aja. Oke. Sip ya. Lalu ambil kutubnya. Ya, ambil kutubnya seperti ini. Lalu speakernya ini digesek menggunakan ini. Sesuai jalur sama. Bebas aja, Bebas. kiri kanan. Kalau speakernya hidup, maka akan kedengaran bunyi kresek-kresek. Kedengaran? Iya. Nih, saya dekatkan mic. Nah. Kaget saya. Ngagetin. Multitesternya itu kalau lama tidak dipakai, dia mati itu. Ini. Saya gesek. Nyentuh ya kan? Ini biar tidak nyentuh, saya jepit pakai ini aja deh. Nah, masa titiknya keluar kan? Nyentuh, sorry. Ada ya? Mungkin enggak tahu nih kawan-kawan bisa dengar apa enggak. Saya jepit pakai multitester aja deh nih. Jadi power supply-nya biar gampang, saya jepit kayak gini.